Selamat pagi semuanya. Ayo, dibuka dulu kameranya supaya Ibu lihat dulu wajah-wajah ceria, ganteng, cantik. Kalau ada kendala dikomunikasikan ya, Nak. Wah, rapi-rapi sekali. Wah, Elniva lagi di mana, Elniva? Saya lagi di JO, Ibu. Mantap. Oke, nanti kalau selama pembelajaran ada yang mau off cam, tetap dikomunikasikan ya, Nak, di ruang chat. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sehingga kami dapat memulai sesi sinkronus pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhir pembelajaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang Ibu akan share screen. Kalau kalian mau off cam itu boleh, tapi harus tetap dikomunikasikan dan harus tetap fokus. Oke, Nak? Sepakat dulu, oke? Oke, Bu. Oke, Ibu. Oke, kita janji ya, tetap fokus meskipun materi hari ini mungkin sulit. Ibu lihat-lihat semakin hari kalian kan makin sulit nih kontennya. Mulai dari kelas 10, sekarang udah kelas 12. Perjuangan sedikit lagi di tahap SMA. Mungkin kalian udah mulai merasa, aduh Bu, setiap hari pembelajaran makin sulit. Ibu mau menyampaikan satu hal yang dulu juga Ibu pegang prinsip ini. Sebentar. Nah, Bapak B.J. Habibie menyampaikan keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi Nak, Ibu mau ingatkan, ini sudah di kelas 12. Semakin hari pembelajaran mungkin semakin berat untuk dipahami. Tapi jangan langsung putus asa. Aduh Bu, saya kan udah nggak sanggup lagi Bu untuk membahas itu. Saya saya kan Bu nggak terlalu pintar, jangan pernah merasa begitu. Tapi harus terus berusaha. Semangat Nak. Ayo buka dulu semua mic-nya. Semangat. Semangat. Jadi harus tetap berusaha. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa di kelas Ibu, peraturan tetap berlaku ya. Apa yang sudah Ibu buat seperti biasa. Apa ada masalah, komunikasikan semuanya di ruang chat. Nah, kalian sudah membaca materi PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan kan, Nak? Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Kenapa ya, Nak? Kalau kita lihat, dulu kita masih bayi, masuk ke tahap mulai SD, SMP, SMA, tinggimu semakin naik tidak Rahul? Atau tetap sama saja dari kecil? Atau semakin tinggi? Semakin tinggi, Bu. Iya, semakin tinggi. Kira-kira itu karena apa ya Rahul? Apa yang membuat kita bisa seperti itu? Karena dalam tubuh kita ada pembelahan sel, Bu. Good. Nah, Rahul berarti sudah dapat memahami PPT Ibu, dapatlah menangkap apa yang menjadi tujuan dari pembelahan ini. Kita lihat, Nak, coba ingat lagi, waktu masih bayi, masih kecil nih, rambut juga masih botak atau masih sedikit. Masuk SD, rambut kita semakin panjang, tubuh kita semakin tinggi, itu semua ada peran pembelahan sel, khususnya pembelahan sel mitosis. Jadi kalau kalian lihat nih dalam kehidupan, tangan kalian terluka. Ingat pembelajaran kemarin tentang penyembuhan luka. Kalian sudah belajar itu kan? Itu juga ada peran pembelahan mitosis. Rambut Nadia. Nadia pernah gunting rambut Nadia? Pernah dong, Bu. Iya. Apakah rambut Nadia setelah itu segitu-segitu saja atau terus bertambah? Atau makin panjang? Makin panjang, Bu. Iya. Itu juga peran dari pembelahan mitosis. Atau kita gunting kuku. Itu juga nanti bertambah karena ada proses pembelahan sel di dalam tubuh. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat ya Nak, Tuhan, mungkin kita udah tahu kan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tapi apakah Tuhan cuma ciptakan? Tidak, tapi Tuhan juga perlengkapi kita dengan sistem tubuh yang sangat kompleks. Bayangkan saja kalau Tuhan nggak buat pembelahan sel dalam tubuh kita. Ya kita waktu lahir cuma dari sel sperma dan sel telur bergabung. Ya udah begitu saja terus mengalami pembelahan, tidak terjadi kita tidak terbentuk Nadia yang sekarang, Egi yang sekarang nggak terbentuk. Nah, kita lanjut. Ini kita akan belajar sambil mereview setiap materi yang ada. Sekarang lihat gambar yang pertama. Ibu mau tanya Rahel.
Ayo Rahel, kalau di sini nak ini adalah sebuah sel. Yang bulatan ungu di dalam ini apa ya nak? Itu nukleus, Bu, atau Iya, betul Rahel. Di dalam inti sel ada apa nak? ada DNA, Bu, ada kromosom. Ya, mantap. Berarti Rahel masih mengingat materi minggu lalu mengenai substansi genetik. Jadi nak, di dalam inti sel terdapat materi genetik, ada DNA. Minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana itu kromosom. Nah, sekarang gambar nomor 2, Ibu mau tanya Elniva. Halo Elniva. Halo, Ibu. Ya, ayo Elniva. Di sini sudah berapa inti sel yang terbentuk, nak? Kalau di gambar nomor 2 itu udah ada 2, Bu. Betul, ada 2 Hampir inti 2. sel. Iya, tapi belum membelah kan ya Elniva selnya? Iya, Bu. Nah, sekarang Elniva lihat gambar nomor 3. Sudah membelah Elniva? Nomor 3 sudah, Bu. Sudah menjadi 2 sel yang sama. Mantap, Elniva sudah menyampaikan. Selnya sudah sama. Jadi itulah nak pembelahan mitosis. Dia, yang ini adalah sel induk, yang membelah menghasilkan sel anakan yang sama, yang kembar mereka. Sampai di sini dapat nak apa yang menjadi gambaran umum, apa yang mau kita pelajari? Paham? Iya, Bu. Mantap. Paham, Bu. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Maaf Ibu ya. Kalian sudah baca juga kan? Jadi Ibu sekarang akan bertanya lagi. Gimana ya nak kalau sel kita itu tidak membelah? Ayo coba Silvana. Ya Bu, kalau tidak membelah berarti kita tidak bisa bertumbuh, Bu. Iya, Ukuran kalau tidak tubuh membelah kita. sulit. Bagus Silvana. Kalau tidak membelah, Ibu bilang tadi, gimana kita bisa bertambah tinggi? Rambut kita mungkin akan segitu-segitu saja. Maaf ya nak. Atau juga kalau kita mengalami luka, tidak tertutup karena tidak ada pembelahan sel. Pertanyaan yang kedua, Ibu mau tanya Egi. Kalau selnya terus membelah secara tidak normal, bagaimana nak? Nanti pertumbuhan kita tidak ada batasnya, Bu. Jadi bertumbuh terus. Good, betul Egi. Kalau kita juga membelah secara tidak normal, tidak terkontrol, bisa muncul-muncul juga kelainan-kelainan. Nanti tentang kelainan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita tidak dapat bahas semua kan hari ini, tapi Ibu sangat menyarankan cari nak di sumber-sumber lain. Nah, kalau kita lihat di sini berarti harus bagaimana ya nak pembelahan sel itu? Harus bagaimana Rahul? Pembelahan sel itu harus berjalan dengan normal, Bu, sesuai dengan tahapan-tahapan. Good point. Semuanya harus berjalan dengan normal. Ibu mau hubungkan nih. Contohnya kalau kita terlalu sedikit makan, salah nanti kita kurus, lesu, atau kita terlalu banyak makan, juga salah nanti kita obesitas, banyak penyakit yang bisa muncul. Atau kalau kita malas belajar, lebih banyak main handphone dan lain segalanya, salah tidak? Salah ya. Tapi kalau kita belajarnya berlebihan, kita sampai tidak makan, kita belajar dari pagi ke pagi terus, tidak makan, lupa tidur, salah juga kan? Kita nanti bisa juga terkena penyakit. Jadi pada prinsipnya semuanya berjalan dengan normal. Kita tahu Tuhan buatnya supaya normal itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa mengatur semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar apa tujuan dari pembelahan sel mitosis itu. Terus kita akan melihat bagaimana tahap-tahapnya, dan nanti kita akan menganalisis fase pembelahannya satu per satu. Nah, sampai di sini nak, kalian sudah membaca PPT asinkronus. Di sesi ini Ibu akan bertanya, apakah masih ada yang kalian kurang pahami, atau Ibu perlu lagi membahas satu-satu tahapannya nak? Ayo. Ayo nak. Satu-satu aja kali ya, Bu. Sekalian review gitu. Oke, iya. Jadi pembelajaran kita ini akan review juga ya dengan materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari. Tapi Ibu tidak akan menjelaskan lagi ya nak materi yang ini yang tertulis,
Karena itu kalian sudah baca. Jadi Ibu hanya akan menjelaskan dari video ini saja. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke, sediakan catatannya, sediakan air minumnya, fokus pembelajaran hari ini. Karena materi hari ini kita tidak bisa lihat langsung, jadi kita harus fokus. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama. Apa tahap yang pertama, Egi? Tahap pertama persiapan ini, Bu, akan membelah selnya. Iya, tahap yang pertama disebut dengan profase. Tapi lihat, ini adalah gambar sel. Maaf, ini adalah gambar sel. Yang di tengah biru ini adalah inti sel. Nah, seperti benang-benang ini apa ya, Rahel? Kalian sudah pelajari nih minggu lalu di substansi genetik. Apa ini, Rahel? Itu kromosom, Bu. Ayo, Ibu tanya lagi Nadia, apakah Nadia ingin memperbaiki jawaban Rahel? Good, Rahel, tapi masih kurang tepat sedikit lagi. Ibu boleh ini enggak ulangi pertanyaannya. Baik, didengarkan ya. Ini adalah sel, ini adalah inti sel. Di dalamnya ini yang seperti benang-benang ini apa ya, Nadia? Yang seperti benang-benang, Bu. Kromatin. Kromatin, good. Kalian sudah pelajari di substansi genetik. Di dalam ada yang namanya kromatin. Jadi di video ini Ibu ingin meluruskan ada yang namanya kromatin. Ingat, pada awal dia masih berbentuk kromatin, nah seperti yang kalian pelajari kemarin. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi pada tahap profase. Perhatikan video ini baik-baik. Fokus ya, Nak. Nah, gerakan videonya cepat ya. Ibu ulangi sekali lagi. Ayo, Ibu mau tanya Elniva. Elniva, perubahan apa yang kamu lihat, Nak? Ibu boleh diputar sekali lagi, Bu. Tadi saya Ya. kurang fokus. Boleh. Fokus ya, Nak. Ayo. Ini Ibu lihat, Ibu putar sekali lagi. Perhatikan perubahannya. Nah, apa yang berubah, Elniva? Yang saya lihat itu kromatin tadi itu semakin memadat dia, Bu. Good, betul. Seperti yang sudah Ibu tulis di PPT. Kromatinnya mengalami pemadatan. Kromatinnya tadi memendek, membentuk kromosom. Tapi, Nak, tidak semudah itu ya, seperti video yang kita lihat tadi, kromatinnya itu langsung membentuk kromosom. Tidak, itu punya tahap yang amat kompleks. Kalian cari secara mandiri supaya pengetahuan kita semakin kaya. Kita lihat nanti itu bahwa pembentukan dari kromatin tadi membentuk kromosom sangatlah kompleks. Nah, itu kata kunci pertama di tahap profase. Kromatin memadat membentuk kromosom. Sekarang Ibu mau tanya Egi. Halo Egi. Di sini ada berapa kromosom Egi sekarang yang terbentuk? Ada 4, Bu. Good, ada 4. Sekarang ada kromosom 4 buah ya, Nak, di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lanjut. Pada tahap profase, Nak, maaf ya, pada tahap profase, di sini sentriol atau sentrosom yang ada di atas ini bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dan membrannya sudah mulai rusak, belum hilang membran intinya. Nah, itulah tahap profase. Ibu ulangi. 1. Kromatin memadat membentuk kromosom. Yang kedua, sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dan yang ketiga, membran inti mulai menghilang. Sampai di sini dulu. Paham? Dapat? Paham, Bu. Good. Kita lanjut ya, Nak, ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa, Rahul? Metafase, Bu. Metafase. Kita lanjut ke tahap yang metafase. Nah, pada tahap metafase ini, nah, kalian lihat, terbentuklah benang-benang spindel. Nah, benang-benang spindel ini akan menghubungkan antara kutub yang di atas dengan yang di bawah, dan dihubungkan dengan kromosomnya. Kalau kalian ingat, di minggu lalu kita juga sudah belajar tentang substansi genetik, bagian
kromosom di sini ada yang namanya kinetokor. Nah, benang-benang spindel ini nanti akan dihubungkan melekat pada kinetokor dari kromosom ini. Nah, pada tahap metafase yang harus kalian ingat kata kuncinya adalah kromosom ini berbaris lurus mereka pada bidang yang disebut bidang ekuator. Jadi itu adalah tahap metafase. Sampai di situ dapat, Nak? Iya, Bu. Paham, Ibu. Mantap. Masuk ke tahap yang ketiga. Ada tahap anafase. Lihat. Jadi ya, Nak, pembelahan. Kalau kalian masih ingat, kromosom, kromatid, kromatin. Nah, kromatidnya membelah. Lihat, memisah. Mereka memisah, ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Benang spindelnya juga semakin pendek. Sekarang, Ibu mau tanya Silvana. Ayo Silvana, sekarang ada berapa kromosom, Nak, di sini? Nah, sepertinya Silvana ada gangguan. Ibu mau tanya Rahel, ada berapa kromosom, Nak, sekarang di sini? Ada 8, Bu. Good, ada 8. Jadi kita sudah tahu ya menghitung berapa kromosomnya. Sudah ada 8. Masing-masing kutubnya memiliki 4. Mereka sama-sama punya 4 kromosom sekarang. Nah, mengenai miosin, aktin filamen, dan kontraktil ring ini nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya mengenai mitosis pada hewan dan tumbuhan. Nah, itu adalah tahap anafase. Yang perlu kalian ingat kata kuncinya, kromatid memisah, benang spindel memendek. Sampai di sini paham? Halo anak-anak Ibu, masih fokus? Paham, Ibu. Oke, semangat. Kita lanjut lagi, tahap yang terakhir. Nah, di tahap telofase, perhatikan, Nak. Nah, kromosomnya kembali lagi menjadi benang-benang kromatin. Lihat ya, Ibu putar sekali lagi. Kembali menjadi benang-benang kromatin, membran inti terbentuk kembali, dan benang spindelnya menghilang. Bentuklah, jadi nanti yang namanya sitokinesis, jadi mereka memisah, bentuklah hasil anakan yang sama persis dengan induknya. Dan ingat, pembelahan ini hanya terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Sel somatis, Nak, itu diploid ya, 2N. Jadi kalau induknya tadi 46 pasang, 46, berarti di sini juga 46. 23 pasang, anakannya juga 23 pasang. Perhatikan, ini adalah hasil anakannya, ini adalah posisi awalnya. Sama kan, Nak, hasil anakannya? Sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Good. Sampai di sini, hanya 4 tahapan itu. Kita ingat saja kata kuncinya, Nak. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, saya mau bertanya, Bu. Silahkan, Rahel. Ibu, tadi kan kita udah belajar tentang sel yang membelah. Terus kalau selnya membelah terus kan itu bisa jadi nggak normal ya, Bu, bisa kayak kanker gitu. Gimana ya, Bu, supaya selnya tuh tahu dia tuh cukup membelah, Bu, nggak membelah lagi supaya nggak kebanyakan. Iya, terima kasih Rahel. Jadi, kalau bagaimana ya Bu supaya sel kita itu tahu kapan dia harus membelah, kapan dia tidak membelah, itu nanti ada Nak yang mempengaruhi, sangat banyak yang mempengaruhi. Contohnya, tangan kita kan sekarang nggak lagi berdarah nih. Apakah dia ada proses untuk menyembuhkan luka? Kan tidak. Jadi nanti kalau contohnya terluka, dia akan membelah, ada yang mempengaruhinya. Kalian cari, nanti Ibu tanyakan di minggu depan ya, Nak. Kalian harus cari, tapi Ibu jelaskan bagaimana nanti prosesnya. Dia akan tahu kapan dia harus membelah. Contohnya rambut kita digunting. Kapan dia membelah, dia juga tahu, karena ada yang mempengaruhi dari luar juga. Ada faktor-faktor eksternal juga yang akan mempengaruhi. Faktor internal juga, kalau kita pembelahan sel ini, Nak, tidak akan terjadi kalau suhunya tidak tepat pun tidak bisa. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Suhu mempengaruhi. Faktor dari luar, contohnya rangsangan, mempengaruhi.
Jadi sangat banyak yang mempengaruhi. Gimana supaya selnya tidak membelah secara berlebihan, nanti itu Ibu akan perjelas di minggu depan. Karena kita hari ini masih membahas tentang proses-prosesnya dulu, nak. Kita belum lihat gimana sama tumbuhan, gimana sama hewan, kita kan belum lihat. Jadi Ibu kasih clue-nya dulu, ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi pembelahan sel. Silahkan kalian cari, minggu depan kita akan bahas bersamaan dengan sel hewan dan sel tumbuhan. Bagaimana Rahel? Baik Ibu, terima kasih jawabannya Bu. Iya, jadi Ibu harapkan ya minggu depan semuanya mencari jawabannya. Karena hari ini kita masih belajar tahap-tahapannya dulu. Minggu depan kita ulas lagi lebih dalam di sel hewan dan sel tumbuhan. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada pertanyaan, nak? Tidak ada ya. Jangan lupa Sudah, Bu. mencatat. Kita sekarang akan membuat kata kunci supaya kalian mudah mengingat. Ibu hanya akan memberikan kata kunci menurut Ibu, tapi kalian harus membuat di catatan kalian versi kalian masing-masing. Kita masuk ke link ini. Apakah gamesnya sudah terbuka, nak? Masih loading, Bu. Loading, Bu. Sudah? Sudah. Mantap. Soal yang pertama. Ibu mau tanya Rahel. Tahap yang pertama, kromatit misah dan membentuk buah-buah kromosom. Ini tahap apa, nak? Ini tahap anafase ya Bu? Oke, kita keep dulu jawabannya, nanti kita perhatikan. Sekarang Ibu tanya Nadia, membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali. Ini tahap apa, Nadia? Telofase bukan, Bu. Oke, ya, kunci? Iya deh, Bu, coba dulu. Oke, sekarang Ibu tanya Rahul, kromosom berjajar di bidang ekuator. Ini tahap apa, Rahul? Profase, Bu. Kunci, profase, atau ada yang mau menyanggah? Metafase Bu. Metafase, Bu. Oke, metafase. Berarti tidak apa-apa, Rahul. Yang terakhir berarti profase. Mari kita cek jawabannya. Good, kalian semua sudah bisa melihat poin-poin pentingnya dari setiap tahapan. Jadi ini ya, nak, kata kunci yang bisa Ibu sampaikan. Tapi buat masing-masing versi kalian di catatan kalian masing-masing. Oke, kita kembali kepada PowerPoint kita. Sebentar ya, nak. Ibu stop share dulu. Nah, ini nanti kalian akan bahas. Ini sudah kalian lihat ya di PPT asinkronus dan Ibu harapkan sudah dilihat. Nah, untuk sesi breakout room ini, Ibu akan arahkan kalian lakukannya di sesi latihan mandiri ya, nak. Kalian sudah lihat pembagian kelompok di panduan belajar yang sudah Ibu bagikan. Berdiskusi dalam kelompok, bebas. Mau menggunakan Google Meet, WhatsApp, bebas ya, nak. Tapi Ibu sangat berharap kalian lakukan secara sinkronus. Bahas tentang panduan praktikum, rubriknya, bagi tugas, nak. Karena minggu depan kita akan praktikum secara on-site. Perhatikan pembagian waktu, bagaimana bahan-bahannya, itu kalian bagi ya, nak, dalam kelompok. Nah, sekarang mari kita rangkum. Ibu rangkum ya, nak, supaya cepat melihat waktu juga ya, nak. Yang pertama, ingat, nak, pembelahan mitosis itu sel anakan yang dihasilkan sama. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelahan ini adalah untuk pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan. Jadi kita akan belajar lagi bagaimana di sel kelamin di minggu-minggu berikutnya. Jadi kalau mitosis ini untuk pertumbuhan. Dan terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan profase. Kalian sudah melihat tadi rangkumannya yang sudah Ibu buat dalam bentuk games. Itu kalian buat di catatan kalian masing-masing versi kalian sendiri. Sampai di sini, nak. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Jadi dari pembelajaran hari ini, nak, kita bisa melihat ya, sangat luar biasa ya Tuhan menciptakan tubuh kita. Kalau kita belajar hari ini, apakah kita membanggakan diri kita?
Wah, saya sangat hebat ini, Bu. Ibu saya ini ternyata bisa di dalamnya terjadi pembelahan sel. Tidak, tapi Tuhan yang semuanya menyediakan. Kita harus belajar juga, Nak, dari pembelajaran hari ini. Kita selalu membuat tahapan-tahapan itu tahap dulu kita dapat pahami. Dalam kehidupan juga begitu, bukan, Nak? Nah, dia harus bisa membaca dulu, bukan? Baru bisa belajar. Hari ini harus bisa dulu kan menggunakan handphone sehingga bisa masuk ke dalam Zoom. Jadi ada semua tahapannya dalam kehidupan kita. Nah, Ibu juga sangat ingin kalian semuanya berefleksi, tapi Ibu tidak mau satu persatu saja, tapi semuanya. Nanti kalian buka link Padlet yang sudah Ibu buat juga di panduan belajar. Kalian sampaikan level pemahaman kalian, hal yang sudah kalian pahami, yang masih kurang dipahami, dan apa refleksi kalian setelah belajar hari ini. Terus di Padlet ini, Nak, dengan bebas kalian. Jangan takut, jangan malu. Kalian juga bisa memberikan love pada refleksi teman-teman kalian. Sampai di sini, Nak, masih ada yang ingin ditanyakan? Aman? Tidak. Oh, Belum ada, Aman, Bu. Bu. semangat ya, tetap semangat. Nah, Ibu juga mau mengarahkan setelah kelas hari ini, setelah kalian diskusi nanti bersama teman kalian, lakukan latihan mandiri ini ya, Nak. Ibu sudah sediakan link games, ini dapat kalian akses lebih dari 1 kali. Ini untuk latihan, supaya kalian terus mengingat. Ingat kata Bapak B.J. Habibie, usaha yang nomor 1 ya, Nak. Nanti kalian lakukan games ini. Sudah paham ya, Nak? Tidak asing lagi dengan game hari ini. Oke, nanti kalian akses secara mandiri, hasilnya screenshot kirim di chat WhatsApp kita. Persiapkan untuk persiapan minggu depan, ingat protokol kesehatan, belajar dengan baik. Ingat, apa kata Bapak B.J. Habibie? Kita harus Berusaha, Bu. berusaha. Semangat, jangan langsung lemas. Ini daftar pustaka Ibu ya, Nak. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Melelahkan? Melelahkan, Rahul? Seru, Bu. Seru ya, tapi ingat, nggak cukup kalau cuma yang dari Ibu ajarkan, cari juga dari sumber-sumber lain. Kita bersyukur untuk materi hari ini. Untuk terakhir kalinya Ibu tanyakan, masih ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Buat semuanya on kamera dulu, Nak. Ayo, on kamera dulu, supaya Ibu melihat apakah wajahnya pusing. Sepertinya Egi terlihat pusingnya, Nak. Ayo. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu minta Rahel tutup kita dalam doa, Nak. Baik Ibu, halo Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu kami boleh belajar tentang pembelahan sel. Bapak, biarlah Tuhan buat hati kami lebih bersyukur dan menyembah-Mu karena keagungan-Mu di dalam tubuh kami, sehingga kami boleh tumbuh sehat sampai dewasa saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Guru kami, Tuhan tolong berkati. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Amin. Terima kasih semuanya, selamat menyiapkan untuk kelas minggu depan. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu, bye-bye. Bye-bye Ibu. Bu.